menjaga Islamnya. Ini kewajiban kita. Kita alhamdulillah muslim. Di antara kewajiban orang muslim itu menjaga Islamnya. Wa saunuhu amma yufsiduhu, menjaganya daripada apa-apa yang bisa merusak Islam. Ai an syai'in la yuslihuhu wala khaira fihi, menjaga Islamnya daripada sesuatu yang tidak memperbaiki Islamnya dan tidak ada kebaikan di dalamnya. Wa yubtiluhu, menjaga Islam daripada yang membatalkan keislaman. Kita nih Islam, alhamdulillah, tapi Islam itu bisa batal. Kita sholat, di tengah-tengah sholat bisa batal sholat kita kalau melakukan pembatal-pembatal sholat. Islam pun kayak itu juga. Islam itu kalau kita ada berbuat sesuatu yang membatalkannya, maka kita keluar daripada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai. Ini wajib tadi, menjaga Islam itu hukumnya wajib. Jangan sampai Islam kita batal. Terlebih lagi kada sadar Islam batal, kada sadar. Orang sholat bisa kada sadar sholatnya batal. Lalu karena di akhirat ya Allah ikam kada sholat. Ini perasaan sudah sholat, salahnya di akhirat dipadahkan kada sholat. Kada merasa kalau sholatnya batal. Agama kita juga kayak itu, Islam ini. Jangan sampai kita kada tahu agama kita batal. Islam kita batal, jangan sampai kita tahu. Kayak apa caranya? Maka pian wajib belajar apa saja yang bisa membatalkan Islam. Ini lebih parah lah. Kalau orang batal sholat, inya masih Islam. Tapi kalau orang batal Islam, nah ini bahaya, kafir berarti. Orang batal sholat, sholatnya aja yang dianggap pada sah, tapi ini masih Islam. Mati masih dalam keadaan Islam. Kalau orang Islamnya batal, berarti kafir. Nah ini bahaya benarnya. Maka pian dengarkan habis ini, pian pahami betul-betul apa saja yang bisa membatalkan Islam, supaya kita terhindar daripada itu, supaya kita tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan Islam tersebut. Wa huwa riddatu, supaya kita tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan Islam tersebut. Wa huwa riddatu, dan perbuatan riddah tadi, perbuatan murtad tadi adalah afhashul kufri wa agladuhu hukman. Itu paling parahnya kekufuran sudah. Orang asalnya Islam lalu kafir, ini parahnya. Kalau orang itu seumur hidup kafir, nah itu takdir Allah, ini dari awal sampai akhir kafir. Yang parah itu orang Islam murtad, ini parah. Sudah diberikan Islam jadi murtad. Atau orang yang dulunya kafir masuk Islam kembali pulang kepada kekafiran, ini parah juga. Murtad itu adalah paling jeleknya kekufuran sudah. Wa aghladuhu hukman, paling berat kan hukumannya. Kalau orang seumur hidup memang kafir, mulai lahir memang lahir daripada orang tua yang kada Islam, itu berat, hukumannya berat. Cuma lebih berat lagi kalau orang itu asalnya sudah masuk Islam atau asalnya dia sudah Islam, kemudian dia murtad, ini lebih ganal kan hukumannya, lebih berat hukumannya kelak di akhirat. Wal'iyadu billahi ta'ala, hukumannya kelak di akhirat.
Wal'iyadu billahi ta'ala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hal-hal tersebut. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, dijaga iman kita, dijaga Islam kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah banyak di zaman ini orang mengenteng-entengkan di dalam ucapan, mengenteng-entengkan berucap, sehingga ucapannya tadi mengeluarkannya, sehingga keluar daripada sebagian orang yang hidup di zaman ini, ucapannya tadi mengeluarkannya, sehingga keluar daripada sebagian orang yang hidup di zaman ini ucapan-ucapan yang bisa membuatnya keluar dari Islam. Nyaman baru pandir, mentang-mentang lidah kada betulang, nyaman bana berucap, dan ucapannya bisa jadi baru pandir, mentang-mentang lidah kada betulang, nyaman bana berucap, dan ucapannya bisa jadi mengeluarkan daripada Islam. Wala yarona dzalika dzamban. Mereka tidak menganggap itu dosa, dikiranya kada berdosa. Karena kada belajar dari itu nah. Ini bahayanya kada belajar. Cakanya belajar tahu, jangan sampai terucap. Hendak terucap sudah, astagfirullah, jangan sampai terucap. Kalau aku terucap itu murtad tahu. Atau misal terlintas dalam hati, hendak melintaskan itu dalam hati, astagfirullah, jangan sampai aku pakai keyakinan kayak itu. Kalau aku pakai keyakinan kayak itu murtad. Kalau sudah belajar bisa waspada, tapi kalau kada belajar, nah ini bahayanya. Lalu sembarangan berpandir, lalu sembarangan berkeyakinan. Jadi mereka itu, ujar Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Jarsidin, mereka itu banyak yang meremehkan ucapan sehingga keluar daripada lisan sebagian daripada penduduk zaman sekarang ini ucap bin Tahir. Jarsidin, mereka itu banyak yang meremehkan ucapan sehingga keluar daripada lisan sebagian daripada penduduk zaman sekarang ini ucapan yang bisa menyebabkan mereka keluar daripada Islam, sedangkan mereka menganggap itu kada dosa. Lebih-lebih itu membuat kekufuran. Mereka kada merasa kalau ucapannya tadi ucapan dosa, apalagi merasa ucapan tadi membuatnya murtad, kada merasa. Ayo pian, kalau kada merasa ini kan bahaya. Orang kada merasa keluar dari Islam lalu meninggal, mungkin diurus orang lain, disolati orang, kan dikafani orang kayak biasa, ditahlili orang. Tapi inya ini ternyata sudah murtad. Inya kada merasa keluar dikafani orang kayak biasa, ditahlili orang. Tapi inya ini ternyata sudah murtad. Inya kada merasa, keluarganya kada merasa, dikubur di pekuburan kaum muslimin. Orang kada merasa orang ini murtad. Nah, jangan sampai kita kayak ini. Kita kada merasa kita murtad, keluarga kada merasa kita murtad, tapi kita diurus kayak orang muslim. Nah, jangan sampai. Berusaha kita bujur-bujur muslim, kita sadar kita muslim, keluarga kita mengetahui kita muslim, dikubur di pekuburan orang muslim, dan di akhirat dianggap muslim. Ini pelajaran luar biasa lah. Orang kalau kada belajar ini bahaya. Wariddatu salasatu aqsamin. Riddah atau murtad itu ada 3 bagian. I'tiqadat. Yang pertama keyakinan-keyakinan, wa af'al, dan yang kedua perbuatan-perbuatan, wa aqwal, dan ketiga ucapan-ucapan. Jadi yang bisa membuat murtad itu ada 3 hal: keyakinan yang salah, perbuatan yang salah, ucapan yang salah. Itu bisa membuat murtad.
Dan setiap daripada bagian tadi itu bercabang-cabang. Banyak pulang cabangannya ini karena dibahas nih satu persatu. Banyak banget karena hal-hal contoh-contoh yang bisa membuat orang murtad dari segi perbuatan, dari segi ucapan, dari segi keyakinan, yang itu karena bisa menjadi modal kita supaya berhati-hati bujur-bujur dalam berucap, dalam berperilaku, dalam berkeyakinan. Di antara contoh murtad karena sebab keyakinan yang salah, asyakku fillah, ragu di dalam Allah, ragu tentang Allah, ragu Allah itu ada, Allah itu bujuran adakah, dalam hati mana nih keyakinan Allah itu bujuran adakah lah, ada bisa melihat bang, orang kada melihat ini ya kita hendak yakin. Nah, dalam hati kayak gitu murtadnya. Kayak apa? Hendak yakin lawan Allah melihat aja kada pernah. Jadi aku ini ragu masih Allah itu adakah atau kada? Wujudan adakah atau kada? Nah ini murtad. Jadi orang Islam tuh harus yakin Allah ada, gitu kan? Allah ada. Ada boleh ragu-ragu. Nah, kemudian di antara contoh keyakinan yang orang Islam tuh harus yakin Allah ada, gitu kan? Allah ada. Ada boleh ragu-ragu. Nah, kemudian di antara contoh keyakinan yang awil Quran atau Al-Quran, meragukan Al-Quran, lalu dalam hatinya terlintas, dalam hatinya itu ia berkeyakinan bahwa dalam hatinya ia melintaskan pemikiran yang inya bahwa dalam hatinya ia melintaskan pemikiran yang inya yakini apa? Apakah Quran itu bujuran dari Allah atau dari Muhammad? Al-Quran itu dari Allah kah atau dari Muhammad? Al-Quran itu firman Allah kah atau ucapan Muhammad itu? Nah kalau ragu-ragu kayak itu murtad hukumnya. Kita harus yakin Quran itu firman Allah. Jangan sampai kita curiga itu ulahan Muhammad saja, ulahan Nabi Muhammad saja lain firman Allah itu. Nah, jangan sampai ragu. Awil yaumil akhir atau hari akhir. Ragu tentang hari akhir, kada percaya lawan hari kiamat atau ragu-ragu. Ragu-ragu lah, bukan kada percaya, ragu-ragu. Kalau kada percaya jelas sudah murtad. Kalau kada percaya sudah murtad sudah. Ini ragu-ragu aja kan murtad, apalagi memang kada percaya. Ragunya bujur juga kah ada hari kiamat kena. Makanya murtad. Awil jannati awil nar atau surga atau neraka. Ragu tentang adanya surga, ragu tentang adanya neraka. Awil sawabi atau pahala, ragu pahala itu adakah? Ada bisa terlihat lagi lawan pahala. Yang tahunya mendengar aja. Barang siapa yang sholat ini maka dapat pahala ini, bersalawat dapat pahala sekian, menolong orang dapat pahala sekian. Mendengar aja pahala, cuma kada terlihat pahala tadi, lalu ragu, jujur tak ada pahala, maka inya telah murtad. Awil iqabi atau azab Allah, ragu-ragu Allah itu mengadab atau kada. Au nahwi dzalika atau selain daripada itu mimma huwa mujma'un alaihi, daripada apa-apa, daripada segala yang sudah disepakati oleh ulama bahwa itu adalah benar. Daripada itu mimma huwa mujma'un alaihi, daripada apa-apa, daripada segala yang sudah disepakati oleh ulama bahwa itu adalah benar adanya. Tadi kan sudah disepakati ulama tuh Allah itu ada, Nabi Muhammad itu Rasulullah,
Al-Quran itu sudah disepakati ulama, itu firman Allah. Surga itu secara yakin ada, neraka ada, hari kiamat ada. Itu kada boleh diragukan sama sekali. Begitu juga Isra, wajib juga kita percaya. Isra nih bulannya nih, bulan Isra nih. Wajib kita percaya terjadinya Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena itu sudah disepakati oleh ulama bahwa Isra itu bujur-bujur terjadi. Dalilnya apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu dalilnya. Kalau kada percaya murtad, berarti kada percaya lawan Quran. Kada percaya lawan apa yang sudah disepakati oleh para ulama. Nah, di sini diberikan contoh lagi. Dan di dalam syarahnya nih, di antara yang bisa murtad, keyakinan yang bisa membuat orang murtad, yaitu inya meragukan mukjizat para nabi. Bujur juga kan nabi itu bisa mukjizat, atau meragukan karamat para wali. Bujur juga kan wali itu bisa karamat. Bujur juga kan wali itu bisa berkaramat. Nah, kada boleh itu. Wali itu ngisi karamat, cuma kada semua wali mengeluarkan karamat. Wali itu bisa berkaramat, tapi karamat itu bukan syarat jadi wali. Oleh karena itu kalau kita berguru, jangan menunggu guru tadi mengeluarkan karamat dulu, hanya akun berguru dong sedih, jangan. Tapi karamat itu bukan syarat jadi wali. Oleh karena itu kalau kita berguru, jangan menunggu guru tadi mengeluarkan karamat dulu, hanya akun berguru dong sedih, jangan. Asal sidin istiqomah, artinya kada macam-macam tuh gawian, lurus-lurus saja kelakuan sidin, maka berguru lawan sidin. Jangan. Asal sidin istiqomah, artinya kada macam-macam tuh gawian, lurus-lurus saja kelakuan sidin, maka berguru lawan sidin. Kada usah menunggu sidin berkaramat, di sidin terbang, sidin menjadi akan duit 1.000 jadi duit 100.000. Kada usah menunggu itu. Wali bisa mempunyai karomah, tapi karomah bukan syarat jadi wali. Nah, karomah yang terbesar bagi wali itu sebenarnya istiqomah. Dan istiqomah lebih baik daripada 1.000 karomah. Lebih baik daripada 1.000 karomah. Kemudian meyakini tidak adanya satu sifat daripada sifat-sifat Allah yang wajib. Sifat Allah yang wajib apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, dan seterusnya. Banyak sifat Allah yang wajib itu kada 20 aja, Pak. 20 itu yang kita pelajari benar, 20. Sifat Allah itu banyak, sifat wajib sedih. Kalau kita mengingkari salah satu sifat Allah, maka murtad. Mengingkari kemampuan Allah, murtad. Atau mengingkari pengetahuan Allah, maka murtad. Mengingkari adanya Allah, murtad. Mengingkari Allah itu bisa melihat, maha melihat, maka murtad. Yang paling banyak itu orang meragukan kemampuan Allah, itu banyak kita. Kalau Allah maha melihat, insya Allah itu berataan kita meyakini aja Allah maha melihat. Meragukan kemampuan Allah, itu banyak kita. Kalau Allah maha melihat, insya Allah itu berataan kita meyakini. Kalau Allah maha melihat, insya Allah itu berataan kita meyakini aja Allah maha melihat, maha mendengar, dan lain sebagainya. Yang banyak orang kada percaya itu Islam, bahkan orang Islam sendiri, orang yang mengaku Islam sendiri kada mengakui kemampuan Allah, ragu kemampuan Allah, ragu. Ini isi masalah, cuma ragu Allah bisa menyelesaikan.
Nah ini hati-hati, bisa cacat tauhidnya. Inya isi masalah, cuma ragu Allah bisa menyelesaikan. Nah ini hati-hati, bisa cacat tauhidnya. Bisa-bisa, naudzubillah, bisa-bisa murtad, meragukan kalau Allah itu bisa menolonginya. Sifat kudrah itu apa gerak? Sifat kudrah itu adalah mengadakan yang tiada atau mentiadakan yang ada. Pian misalnya kada sugih, bisa Allah jadikan sugih. Yang asalnya pian tuh kada sugih, tiada sugih, jadi sugih, bisa. Pian kada diisi rumah, bisa Allah mengadakan rumah saja pian. Nah Allah itu bisa mengadakan yang tiada, bisa mentiadakan yang ada. Itu sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masalah ini bujur-bujur jangan sampai kita meragukan kemampuan Allah. Cuma kalau doa kita belum kabul, itu berarti ada alasan tersendiri bagi Allah kenapa doa kita kada langsung dikabulkan oleh Allah. Maka Allah Maha mampu. Kenapa kada langsung Allah maulah dari itu? Yang kita pinta tuh kenapa kada langsung Allah bari? Itu ada alasan tersendiri, ada prosedurnya. Pian mau proposal ke pemerintah, maulah keluar langsung. Bisa 5 tahun hanya keluar, bisa 7 tahun hanya keluar. Dan dicari waktu yang tepat saja pian. Mungkin masih ada yang lain yang lebih perlu daripada pian. Lalu yang lebih perlu tadi yang didahulukan. Atau pian ini belum dianggap perlu benar lagi, maka ditunda. Begitu juga Allah di dalam mengabulkan kehendak kita, doa kita, itu ada mau bang langsung gugur dari langit. Kecuali harap benar, bisa juga bang langsung gugur, bisa juga kalau orang itu memang pas waktunya inya cocok langsung diberi pada waktu itu juga. Jadi ketika doa pian ditunda bukan berarti Allah kada mampu. Jangan langsung berpikir kada mampu Allah ini. Ya Allah ulun hendak wah ini jiwa nah bari ulun 20 juta pokoknya wah ini jiwa pokoknya. Kalau itu pian matur benar lawan Allah. Berpikir-pikir dulu seorang tuh bujur-bujurlah dulu beribadah lawan Allah. Bujur-bujurlah dulu taat lawan Allah. Bujur-bujurlah dulu di dalam keimanan kepada Allah. Nah, kalau masih banyak berdusta, masih banyak meninggalkan kewajiban, masih banyak maksiat, jangan pernah mesti ya Allah berikan wahini jiwa, datangkan 20 juta di hadapan ulun wahini jiwa. Jadi intinya Allah tuh bukan kada mampu kalau pian kada langsung diberi, tapi Allah menunda atau Allah nanti beri, Allah ganti nanti pahala di akhirat daripada doa pian tadi itu. Kalau ilmi seperti ilmunya Allah, meragukan ke pengetahuan Allah itu murtad hukumnya. Atau menisbahkan bagi Allah sifat yang wajib untuk disucikan Allah daripada sifat itu secara kesepakatan ulama, seperti Allah mempunyai badan. Allah itu kan dipadahi oleh ulama, Allah itu kada diisi badan kayak kita. Lalu kalau ada orang meyakini Allah diisi badan, betangan, bebatis, bekepala, maka inya murtad. Makanya bahaya benar tuh. Ada satu golongan orang Islam, golongan orang yang mereka itu golongan yang mengaku Islam juga, cuma meyakini Allah bekepala, berhidung, bermata, bertelinga, bermulut, berbatis, bertangan. Allah itu laki-laki. Nah ini bahaya loh. Nah ini menyamakan Allah dengan makhluk, murtad hukumnya tuh. Orang yang meyakini Allah berisi badan. Makanya jangan salah belajar biar gurunya memadahi kayak itu. Allah itu dia duduk di aras ya, di singgasana, berkepala, bertangan, menguntung dan lain sebagainya. Allah tuh berjenggot dan yang mana kayak manusia ya lagi. Allah itu wajib kita sucikan daripada apa? Daripada mempunyai badan. Wajib pokoknya.
mensucikan Allah daripada mempunyai badan. Allah itu kita sebut zat, itulah zatnya Allah. Nah, zatnya Allah itu kayak apa? Itu kayak aja. Karena kita melihat di akhirat. Setiap orang mukmin nanti akan melihat Allah kelak di akhirat. Jangan disebut Allah punya badan, jangan. Allah itu zat, jangan disebut Allah punya badan. Aw halala muharraman bil ijma' ma'luman min ad-din bid darurah ma min ma la yakhfa alaihi, atau misalnya orang menghalalkan yang haram yang mana itu sudah kesepakatan ulama dan sudah ilmunya tadi secara darurat orang beratakan tahu aja itu haram. Ternyata inya ini meyakini dalam hatinya itu kada haram. Orang berataan menganggap itu haram, inya meyakini kada haram, makanya murtad. Seperti apa? Seperti zina. Orang berataan tahu zina itu haram, lalu ia meyakini zina itu halal. Dalam hatinya zina itu halal. Orang benar ya salah paham, zina itu halal. Atau liwat itu lakian lawan lakian berhubungan badan. Kalau ada orang meyakini dalam hatinya bahwasanya berhubungan badan lakian lawan lakian itu hukumnya halal, atau lakian lawan lakian menikah itu hukumnya sah dan halal, maka inya murtad. Nah, itu banyak itu di Indonesia ini banyak juga lakian kawin lawan lakian, banyak itu berita-berita semalam tuh ramai juga. Jangan sampai dia termasuk orang yang mendukung, biar aja inya, kan ini jatuh cinta. Kenapa kita larang-larang? Terserah inya, hati-hati ucapan kayak itu. Berarti dia mendukung sesuatu yang sudah dipastikan keharamannya. Itu kada boleh tuh. Wal qatli, dan membunuh itu haram. Lalu ada orang meyakini membunuh itu boleh. Misalnya nih membom, makanya teroris bahari itu kan bom Bali itu kan boleh itu. Sagan apa membom supaya itu sagan apa? Justru kesihan tubuhannya tuh. Yang orang-orang kafir tuh yang di diskotik mungkin berjogetan dia nyala. Yang ini di gedung-gedung lagi bermaksiat kepada Allah di Bali tadi itu. Lalu dibom sagan apa membom itu? Supaya orang cepat dipastikan suul khotimah, supaya orang jadi masuk neraka beratan, kan kesian itu tubuhannya itulah mati dalam keadaan maksiat. Bahkan banyak orang kafirnya di situ yang dibom. Coba ditunggu, artinya coba diceramahi aja, diceramahi bahwa masuk Islam, kan bagus kayak itu. Ceramahi bahwa masuk Islam tobat, artinya yang maksiat itu diceramahi supaya hampir bermaksiat. Kalau dibom apa manfaatnya? Kalau orang teroris tadi membom dengan keyakinan ini halal, ini hukum maksiat, kalau dibom apa manfaatnya? Kalau orang teroris tadi membom dengan keyakinan ini halal, ini hukumnya boleh. Orang teroris tadi membom dengan keyakinan ini halal, ini hukumnya boleh, bahkan berpahala, maka orangnya murtad. Jadi teroris itu murtad. Terorisnya boleh, bahkan berpahala, maka orangnya murtad. Jadi teroris itu murtad. Teroris itu murtad hukumnya. Kalau ini meyakini itu perbuatan yang boleh, apalagi menganggap itu perbuatan yang membuat dia masuk surga. Wah, kalau aku membom ini masuk surga boleh. Nah, itu murtadnya. Makanya jangan berpikir jadi teroris, jangan. Nanti kalau kayak ada yang membawai merakit bom kita bom jangan ke Bali ya. Bom Bali ke berapa nih? Sampai bom Bali ke berapa? Ada yang membawai biar merakit bom pulang ke Bali, jangan akun. Karena diiming-iminginya kalau ikan bisa membom masuk surga. Itu hati-hati. Ini doktrin yang bahaya nih. Wah, ini kan rame lagi, orang teroris itu ada rame lagi. Mungkin masih ada,
cuma kada tiram lagi bukan teroris tadi. Jadi masuk teroris itu berbahaya, bisa menjadikan seseorang akidahnya salah, bahkan bisa murtad. Wasariqati dan mencuri, wal ghasabi dan ghasab. Mencuri itu jelas-jelas haram sudah. Kalau ada orang meyakini mencuri itu halal, maka ia murtad. Begitu juga menggosok. Mencuri itu jelas-jelas haram sudah. Kalau ada orang meyakini mencuri itu halal, maka ia murtad. Begitu juga menggosok tuh ini. Mencuri itu jelas-jelas haram sudah. Kalau ada orang meyakini mencuri itu halal, maka ia murtad. Begitu juga menggosok tuh ini. Memakai sandal orang kalau wadah, contohnya tuh. Begitu juga menggosok tuh ini. Memakai sandal orang kalau wadah, contohnya tuh. Di masjid misalnya nih, kalau kita nih kadang-kadang biasanya masjid-masjid yang tempat wudunya tadi didatangi harus ke sandal. Kalau kita kan tempat wudunya bergabung aja dengan masjid. Ada masjid-masjid tempat wudunya tuh jauh. Jadi kalau hendak berwudu bersandal ke istilah. Nah itu banyak orang gosok tuh yang memakai sandal orang kada berpadah. Dianggapnya biasa aja tuh, padahal berdosa. Memakai walaupun boleh juga, memakai satu mat aja juga, nah itu berdosa tuh. Kecuali dia yakin, oh orangnya ikhlas saja bang, orang ini kawanku, nih sandal kawanku. Seandainya inya melihat aku memakai, pasti inya kada saring, nah kada apa-apa. Tapi kalau sandal orang yang pian kada kenal, orang hendak berjamaah juga di situ sembahyang, dan pian kada kenal lawan ampun sandal itu, pian pakai untuk berwudu, berdosa pian. Kada kenal. Jadi kalau ampun kawan silahkan. Tapi kalau ampun orang yang pian kada kenal, jangan wani-wani. Itu dosa besar juga. Termasuk gawian gosok nih, termasuk bagian gawian gosok yang berdosa, menduduki kendaraan orang di parkiran lah. Orang memakai kendaraan lalu dia duduk di situ sambil berokok di atas kendaraan orang, ini gosok nih berdosa. Banyak orang itu gara-gara diduduki kayak itu akhirnya ini menunggui kendaraanku diduduki nih, kada nyaman aku hendak mengambil. Nah berdosa dia untuk, kecuali orangnya ridho. Kalau orangnya ridho kan ada apa? Kalau orangnya kada ridho, hatinya sakit, dirinya merasa terzolimi, maka berdosa. Zolim itu. Duduk di pelataran orang, gosok jiwa. Kecuali kan pelataran tetangga sudah maklum aja tuh, kada mungkin tetangga saling itu pelataran orang. Maka pian jangan duduk di pelataran orang yang pian kada patuh lawan orang itu, jangan. Bisa jadi orang kada suka, bisa jadi orang kada rela. Kalau patuh-patuh aja silakan. Pian ke kampung orang berjalan, ada teras pian nyaman benar tuh dilihat sagan santai, pian duduki kada boleh. Maka berpadah dulu. Minta izin hendak berudung, kepada dulu kalau pian kada kenal lawan orangnya. Au harrama halalan kadzalika kal bai'i wan nikah, atau mengharamkan yang halal, termasuk perbuatan murtad juga, atau keyakinan yang membuat murtad juga. Mengharamkan yang halal seperti apa? Jual beli. Jual beli itu halal, disambutnya haram, atau diyakininya haram, maka murtad. Atau nikah, meyakini nikah itu haram, maka ia murtad. Au nahwi wujubil mujma'in, au nafyi wujubil mujma'in alaihi, atau mentiadakan kewajiban yang sudah disepakati atasnya. Hukumnya sudah jelas-jelas wajib, tapi ia meyakini itu kada wajib. Seperti apa? Sholat 5 waktu.
Kalau ada orang meyakini sholat 5 waktu itu kada wajib, maka ini murtad. Karena sholat 5 waktu itu sudah disepakati oleh ulama hukumnya wajib. Dan seperti zakat, puasa, haji, wudhu, itu perbuatan-perbuatan yang wajib. Kalau diyakini itu kada wajib, maka murtad. Nah, ini banyak mana contohnya nih. Kemudian au aujaba ma lam yajibu ijma'an kadzalika, atau mewajibkan yang kada wajib secara ijma' ulama, yang kada wajib diwajibkan. Nah, ini hukumnya bisa murtad juga, mewajibkan yang kada wajib. Misalnya nih, kita ini wajib hukumnya sembahyang duha, wajib kita ini sembahyang tahajud, maka orang yang mengatakan kayak itu murtadnya, mewajibkan yang kada wajib. Nah, jangan sembarangan dia tuh bisa-bisa buulah hukum tuh, nah ada boleh. Dan au kanafyi masyru'atin mujma'in alaihi kadzalika, atau misalnya mentiadakan sesuatu yang disyariatkan yang sudah disepakati oleh ulama, karawatib seperti sholat rawatib qobliyah ba'diyah, inya mengatakan kada itu ya qobliyah ba'diyah itu kada sunnah hukumnya, aduh sakit sholat qobliyah ba'diyah, maka inya murtad. Atau meyakini, atau misalnya berniat hendak jadi orang kafir, berniat seminggu lagi aku hendak murtad, seminggu lagi aku hendak masuk Kristen misalnya, maka ini waktu itu juga langsung murtad. Jadi kada boleh biar pandar kayak itu. Sebulan lagi aku hendak murtad, kada boleh. Itu langsung murtad tuh, harus cepat-cepat bersyahadat pulang. Au taraddada au ala fi'li syai'in mimma dzukir, atau melakukan hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Au taraddada fihi, atau ragu-ragu dalamnya, la waswasahu, tidak was-wasnya. Au antara sahabat Sayyidina Abu Bakar, atau mengingkari kesahabatan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu sahabat Nabi. Kalau ada orang memadahkan Abu Bakar itu lain sahabat Nabi jadinya, maka murtad. Ini bubuhan siapa ini? Ini bubuhan Syiah. Bubuhan Syiah. Ini jam berapa sudah ini? Ribet kah? Empat 9 belum lagi. Nah, bubuhan Syiah itu meyakini Sayyidina Abu Bakar itu murtad. Sayyidina Abu Bakar itu kafir, dia bubuhan Syiah. Maka orang yang meyakini Sayyidina Abu Bakar itu bukan sahabat Nabi, ini murtad. Aw risalata wahidin minar rusul al-mujma' ala risalatihi, atau misalnya kadang mempercayai salah satu rasul Allah, misalnya Ibrahim itu lain nabi jadinya. Kalau orang mengatakan kayak itu atau meyakini kayak itu, ini murtad. Aw jahada harfan mujma'an alaihi minal Qur'an, atau ini mengingkari satu huruf yang sudah disepakati dalam Al-Qur'an. Satu huruf dalam Al-Qur'an itu nggak didustakan ya. Artinya ini kada ada huruf ini aturannya dalam Qur'annya, ini hapus saja huruf ini, maka ini murtad. Atau mendustakan para rasul, kada percaya lawan rasul. Nabi misalnya bersabda, dipadahkan lawannya Nabi bersabda kayak ini, lalu ia kada percaya, maka murtad hukumnya. Terakhir, atau misalnya memperbolehkan ada orang jadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Orang misalnya meyakini orang tuh bisa jadi nabi, kita nih bisa jadi nabi. Misalnya, kalau kita bujur-bujur beribadah, kita bisa jadi nabi, maka hukumnya murtad. Meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu hukumnya
murtad. Itulah diantara keyakinan-keyakinan yang bisa membuat murtad. Dengan kita mengetahui itu, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada keyakinan-keyakinan yang salah tersebut. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita, Allah jaga Islam kita, mudah-mudahan Allah jaga keistiqomahan kita, mudah-mudahan berataat kita ini mati dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, membawa Islam, membawa takwa. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. No.